bapak, para rawuh ingkang dalem hormati, sepindah kita ngaturaken syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih awit saking rahmatipun, awit saking nikmatipun kita sedaya saged nindakaken siam ngantos dinten ingkang kaping pinten iki? 7. Mugi-mugi sedaya amal sainan kita khususipun ingkang wonten saklebeting Ramadan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi wekdal ingkang tesih Ramadan ingkang tersisa saged kita manfaatkan kanthi sae sedaya kautaman, ganjaran, maghfirah lan ugi mangke wonten Lailatul Qadar sedaya saged pikantuk sedaya, amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi-mugi tansah keparingaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi keluarganipun, para sahabatipun, lan mugi-mugi ugi keparingaken dumateng umatipun ingkang istiqomah wonten ing dinul Islam ngantos hari kiamat. Mugi-mugi kalebet kita sedaya, amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten ben gampil kula kangge cara Indonesia mawon nggih. Ngangge cara Jawa niku dadak mikir ya. Ndak malah lali. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini reuni ya, saya sudah mungkin 5 tahun meninggalkan kampung ini ya. Termasuk masjid ini banyak kenangan. Ini alhamdulillah tahun ini melalui pengajian buka puasa bisa reuni atas izin Allah SWT. Nah, pada kesempatan ini dan nanti juga pada jadwal kami yang berikutnya, kami akan menyampaikan beberapa kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menika di samping isinipun niku hukum-hukum, perintah, larangan, masalah akidah. Nah, ugi isinipun niku cerita, kisah-kisah. Nyila nalika Kanjeng Nabi niku dakwah kalian piantun Mekah, orang-orang kafir Quraisy, napa jawabanipun? Asatirul awwali. Quran iki sine mung dongeng-dongeng zaman yen. Dongeng-dongeng zaman baheula. Nah, ya betul, memang isinya beberapa adalah kisah-kisah. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah-kisah itu kepada kita bukan tanpa maksud, pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Karena Allah menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Termasuk ketika Allah menyampaikan kisah-kisah ini pasti ada hikmahnya, pasti ada pesan yang perlu kita gali bersama. Nah, kisah-kisah yang akan saya sampaikan melalui pengajian buka puasa ini hanya saya batasi kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi surat Al-Kahfi juz 15 sambung juz 16 itu berisi tentang 4 cerita ya. Yang pertama, sebagaimana namanya, cerita tentang Ashabul Kahfi ya. Kisah 7 orang pemuda yang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian menyelamatkan diri di dalam gua. Bahasa Arabnya gua itu kahfun. Kahfun itu gua yang gede, yang kalau kita berdiri itu bisa. Karena Al-Quran juga menyebut gua dengan istilah lain, yaitu gharun, ketika menceritakan tentang kisahnya Rasulullah di gua Sur. Nah, kalau ghar itu gua yang kecil sehingga nggak bisa berdiri.
Rasulullah itu dan Abu Bakar merayap di dalam apa? Gua Sur karena hanya celah kecil. Nah, kemudian kisah yang kedua tentang dua orang pemilik kebun. Ini ujian kekayaan. Yang satu dengan kebunnya nanti dia lupa kepada Allah, yang satu kemudian mengingatkan saudaranya itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nanti ada kisah tentang seorang raja yang sangat adidaya. Wilayahnya itu membentang dari bumi bagian barat sampai bumi bagian timur, yaitu tentang Dzulqarnain. Ya, ini ada juga di dalam surat Al-Kahfi. Terus keliwatan, ini yang Dzulqarnain yang terakhir, yang ketiga itu sebenarnya adalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, ini ujian kesabaran menuntut ilmu. Kalau Dzulqarnain tadi ujian kekuasaan. Nah, ketika seorang diberi kekuasaan itu kadang-kadang sok lali. Rumangsa kuwasa, rumangsa paling menangan dhewe. Nah, terus lali karo Gusti Allah. Nah, kira-kira menunya kajian selama Ramadan 4 cerita tadi. Nah, kira-kira karena yang paling depan adalah Ashabul Kahfi, maka hari ini kita mulai tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Itu ada sebabnya, ada sababun nuzulnya. Apa sababun nuzulnya? Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi orang kafir Quraisy ini menggunakan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Termasuk mereka ini mengirim utusan jauh-jauh ke Yathrib yang kemudian bernama Madinah untuk ketemu dengan para rahib Yahudi. Ya. Nah, apa tujuannya? Mereka wadul kining Mekah ono sing ngaku nabi. Ki terus piye ki carane membantah terus kepriye? Kok saya suwe pengikutnya saya akeh. Akhirnya orang Yahudi itu rahibnya mengatakan nek pancen dhek nabi tanyakan 3 hal. Yang pertama tentang kisah 7 orang pemuda yang menyelamatkan agamanya di dalam gua Ashabul Kahfi tadi. Yang kedua, tanyakan tentang kisah seorang raja yang dia ini menguasai bumi barat dan bumi timur. Siapa tadi? Dzulqarnain. Dzulqarnain. Kemudian yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Nah, kata orang Yahudi, nek dhek iki nabi tenan, maka dia bisa jawab. Nek ra iso jawab, wah kuwi berarti KW. Abal-abal, nabi palsu. Akhirnya betul ditanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yakin pasti akan ditolong oleh Allah dengan diberi wahyu, maka beliau mengatakan, besok saya jawab pertanyaan itu. Ternyata sampai besok itu belum ada wahyu yang turun. Terus sampai ditake-take di jawabannya wis ana urung. Sampai orang-orang Quraisy ngolok-olok, "Oh, Muhammad gek dijendilke karo Gusti Allah." Karena tidak turun-turun wahyu. Sampai 15 hari. Akhirnya apa? Turun surat Al-Kahfi ayat yang ke-23. Wala taqulanna li syai'in, janganlah kamu Muhammad sekali-kali mengatakan tentang sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghada. Saya akan melakukan ini besok pagi. Tadi Arab tak jawab apa? Sesuk. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Tak jawab sesuk, begini belum mati gitu. Pun didodoki malaikat Israel,
rasido. Maka kalau mau menyampaikan atau melakukan sesuatu yang belum dilakukan itu kita diperintahkan untuk mengucapkan apa? Insya Allah. Neng niku tenan orang yuk. Nek kira-kira raiso muni insya Allah. Nah, neng sakjane niku murarep mangkat aku. Nah, boten insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki, artinya ya kita betul-betul berusaha untuk memenuhi hal itu. Jadi tegur illa ayyasha Allah. Nah, setelah ditegur dijawab oleh Allah, oh Al-Kahfi apa Ashabul Kahfi diceritakan. Nanti kita bahas. Terus Dzulqarnain wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Nah, diceritakan ceritanya. Terus tentang ruh tadi, wa yas'alunaka anir ruh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Dan seterusnya dijawab. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ashabul Kahfi. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini itu mulai disebutkan oleh Allah di ayat yang ke 9. Nah, Allah berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira, wahai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Rokim itu ya tulisan ataupun prasasti tentang peri kehidupan mereka, tentang kisah mereka, kanu min ayatina ajaba, adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan. Apa sih luar biasanya Ashabul Kahfi niku? Wong mlebu guwa njur turu. Napa istimewane? Le turu soalnya pinten tahun? 309 tahun. Niku nek tahun Hijriyah, ya. Nek tahun Masehi, ya kira-kira 300 tahun. Pokoknya KCN itu kan 11 hari, jadi setiap 100 tahun itu KCN 3 tahun. Nah, jadi kalau dari Hijriyah ke Masehi itu 309 tahun dibagi jadinya 300 tahun. Nah, firman Allah ini mengatakan, apakah kamu mengira bahwa Ashabul Kahfi sing iso turu selama 309 tahun Hijriyah wau, njur tangi meneh, itu merupakan ayat-ayat kami yang menakjubkan. Nah, ini maksudnya adalah sindiran, ya. Maksudnya apa? Kuwi iki rung pojo-pojo. Masih banyak ayat-ayat lain, tanda-tanda kekuasaan Allah lain yang lebih hebat, yang lebih dahsyat. Apa? Penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Ashabul Kahfi kuwi sing kowe tergumun-gumun, terkagum-kagum kuwi durung apa. Masih banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. Iz awal fityatu ilal kahfi, ketika mereka para pemuda ini berlindung di dalam goa. Kemudian begitu masuk goa mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu kasih sayang. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah urusan kami ini menjadi baik. Ya, sempurnakanlah petunjuk yang lurus sehingga urusan kami ini menjadi baik. Nah, jadi ceritanya Ashabul Kahfi ini saya ringkaskan saja, sebenarnya panjang. Saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi nanti kalau pengen melihat versi lengkapnya, silahkan dilihat di tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini mereka adalah para pemuda
7 orang ya. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempat anjingnya, ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam anjingnya, ada yang mengatakan wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. 7 orang plus anjingnya yang ke-8. Nah, yang paling kuat adalah yang 7 orang dan anjingnya 1 ya. Nah, mereka ini adalah, ada yang mengatakan anak dari raja dan juga pembesar kerajaan dari suatu kaum yang hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi apakah itu di era Nabi Musa atau sebelumnya tidak dijelaskan. Tapi ini yang jelas sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi tadi, rahib-rahib Yahudi tadi apal dengan kisah itu. Nah, kira-kira kan, ya ini kira-kira kalau nggak kira-kira ini zamannya nabi-nabi Bani Israel ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka ini kaumnya itu menyembah berhala, ya, braholo. Ya. Braholo itu apa? Patung. Ya. Dan mereka ini dalam setahun punya Aid. Aid niku hari raya. Ya. Hari raya yang ketika hari raya maka sak negeri itu mereka keluar dari rumah di tempat yang terbuka lalu bersama-sama menyembah siapa? Braholo tadi. Nah, tiba-tiba pas di hari raya tadi Allah memberi petunjuk kepada 7 orang pemuda ini. Jadi pemuda-pemuda ini ikut bapak-bapaknya neng lapangan arep nyembah Braholo. Nah, ketika sedang melihat kaumnya bersujud pada berhala, tiba-tiba Allah memberi apa? Petunjuk. Iki kok rawangun yo. Mosok patung sing ra iso ngopo-ngopo, ngomong ra iso. Obah yo ra iso, mosok disembah-sembah. Kleru iki. Kleru. Ya. Sing disembah iki kudune Gusti Allah. Gusti Allah sing menciptakan langit, bumi dan seisinya, sing maha kuasa, maha segalanya. Nah, muncul rasa gusar, gundah. Akhirnya apa? Salah seorang di antara mereka karena tidak nyaman, ini keliru, mereka memisahkan diri, keluar dari kelompok yang lagi pada sholat pada berhala itu, duduk di bawah pohon, diam saja. Kemudian nggak lama kemudian ada pemuda yang lain yang merasakan sama tadi, terus duduk di bawah pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ternyata pemuda-pemuda ini nggak saling kenal. Ya. Meskipun satu kaum, tapi nggak saling kenal. Ya. Dan ketika, kok ono sing ngancani aku, meneng kabeh. Soalnya apa? Engko nek cerita ndak konangan. Nek aku ki rene iki karena moh nyembah berhala. Padahal ketika itu kaum itu dipimpin seorang raja namanya Daktianus. Raja Daktianus. Ini raja yang sangat kejam, yang sangat berkuasa. Pokoknya sing ora gelem manut, sing ora gelem nyembah berhala nanti akan ditangkap dan dirajam sampai mati. Dirajam niku dipendem ketok sirahe tok terus dibandemi waktu nganti mati ya. Nah, setelah pemuda tadi pada ngeyuk di bawah pohon meneng-meneng, akhirnya ada yang ngomong, ini kaum kita ini nggak bener ini, mosok nyembah karo patung. Ternyata kancane yang ngomong, aku ya ora setuju. Akhirnya pemuda yang 7 tadi sepakat bahwa iki berarti adewe podo iki. Wis adewe saiki nyembah karo Gusti Allah. Tidak dijelaskan syariatnya bagaimana. Kemudian 7 pemuda ini sepakat membuat tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, rupanya
pas mereka lagi melaksanakan ibadah kepada Allah, ya, walaupun tidak dijelaskan le salat piye carane nggih. Syariatnya beda dengan kita. Dilalah ono sing weruh, ada kaumnya yang melihat. Akhirnya dilaporkanlah kepada sang raja. Nah, akhirnya mereka ditangkap, kemudian disidang di hadapan kaumnya dan sang raja tadi. Takoni, kowe kok ra gelem nyembah brahala iki ngopo? Bayes wae kemlinti ya kalau bahasa kita ya. Ngopo ora gelem? Nah, kemudian di situ Allah meneguhkan hati mereka. Ya. Di dalam keadaan kepepet, ya kadang-kadang pas wong nek kepepet niku lanjut dadi anu nggih. Dadi kendel. Nah, wong tikus wae nek wis kepojok arep kecekel wani nyokot kok nggih gitu. Wis ra iso mlayu kae wani nyokot deh, wis kepepet kan ngoten. Nah, sama dalam keadaan kepepet Allah kemudian meneguhkan hati mereka. Warabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati mereka. Izqamu, ketika mereka berdiri, faqalu, dan mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Rabb kami yang kami sembah itu adalah Rabbnya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami tidak akan pernah, lan itu maknanya istimrar, berarti saklawase kami tidak sudi, tidak akan mau menyembah selain Dia. Laqad qulna idzan syatata. Kalau sampai kami mengatakan bahwa kami menyembah selain Allah, maka sungguh perkataan kami sudah sangat melenceng. Jadi di sidang malah dakwah karo kaume. Haula'i qaumun takhudhu min dunihi alihah. Ini kaum-kaum kami ini malah menyembah yang selain Allah, yang berhala lah ya digawe dhewe, ra iso ngopo-ngopo, ra iso ngomong, ra iso obah. Sik gawe ya menungso malah disembah didadekke Gusti Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Kenapa mereka tidak menyampaikan alasan kok dadak nyembah berhala iki opo? Ya. Seperti kisahnya Nabi Sinten ketika melihat kaumnya menyembah berhala, gitu. Dipeteli kabeh kecuali sing gedhe dhewe. Terus petele niku dikalungke nggon gulune. Nah, begitu kaumnya ngerti, iki sapa iki sing tumindak? Lalu ada yang mengatakan, "Oh, mau ono sik jenenge Ibrahim." Akhirnya Ibrahim disidang. Nah, kowe sing ki meteli brahala-brahala iki. Apa jawabane? Kan takon gel. Petele we barang buktine ana ning gone brahala sik paling gedhe kae. Takono kae. Nah, lalu kaumnya itu kemudian apa? Sejenak tersadar. Ya. Nah, berhala itu tidak bisa ngomong, nggak bisa berbuat, mana mungkin dia pelakunya. Lah terus disekak ke Nabi Ibrahim. Lah kene ngerti, kok mbok sembah. Nah, sakjane niku sakjane sadar ning napa? Karena ya tidak mau menerima petunjuk. Pas di ngoten kene niku sakjane sadar niku. Wah, bener. Tapi karena tidak mau menerima petunjuk, gengsi, akhirnya apa? Yang terjadi Nabi Ibrahim malah dibakar. Ya. Setiap penduduk kaum membawa kayu, setiap penduduk negeri itu membawa kayu bakar sak lonjor, sehingga terkumpul api yang sangat banyak, ya, yang itu bisa menyala sangat lama. Akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan di dalamnya, tapi kemudian ditolong oleh Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Nah, ini sama, ya. Wong ra iso apa-apa kok mbok sembah kan gitu. Nah, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Maka siapakah yang paling zalim
yang mengada-adakan sesembahan selain Allah dengan cara dusta. Ya. Ya, jadi pas di sidang malah kaumnya didakwai. Ya. Ini persis seperti ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di atas bukit apa? Sofa, ya, kepada orang-orang Quraisy. Untuk pertama kalinya beliau mengatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Lalu Abu Lahab mengatakan, oh mek ngene iki to, kowe ngumpulke sak Mekah iki tok kumpulke kowe mek arep ngomong ngono kowe, cilaka kowe. Nah, Abu Lahab bilang begitu. Tiba-tiba turun firman Allah, tabat yada Abi Lahabil wa tab. Abu Lahab lengonek cilaka pisan, Allah lain bales ping pindho. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Jadi Nabi kemudian dikasih firman Allah surah Al-Lahab. Ya. Padahal Abu Lahab niku sinten? Pamane Kanjeng Nabi. Mboten ming pamane Abu Lahab niku sinten? Besane. Karena dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menjadi menantunya Abu Lahab. Gara-gara itu terus dicerai sama anaknya. Terus akhirnya dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, setelah para pemuda tadi malah soyondodro, akhirnya apa? Pakaiannya dilucuti. Mereka pakai, karena ini anak-anaknya raja, anaknya pembesar-pembesar, ya. Lalu pakaian yang mewah itu dicopot, diganti pakaian sing kumel. Ya. Nah, karena mereka ini dianggap sebagai calon penerus kepemimpinan kaum itu, maka sang raja tidak langsung mengeksekusi. Diberi kesempatan, wis dinengki sik ben mikir, ben bali ning ngene sadurunge gelem nyembah Brahana. Nah, jadi inilah rahmat Allah Ashabul Kahfi tadi tidak langsung dirajam oleh sang raja, diberi kesempatan. Nah, tapi bukannya kembali mau menyembah berhala, malah mereka tambah napa? Tambah mantep wis. Dhewe iki pokoke nyembahe karo Gusti Allah. Wis, saiki ra ono dalan liya, awake dhewe kudu uzlah. Kudu menyelamatkan diri, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan kaumnya untuk menyelamatkan agamanya, ya, supaya tidak disuruh menyembah berhala. Ya. Akhirnya mereka membulatkan tekad. Nah, kemudian Allah memberi ilham. Wa idzi tazaltumuhum, ketika mereka sudah memutuskan diri untuk memisahkan diri dari kaumnya. Wa ma ya'buduna illallah, dan dari sesembahan selain Allah, fa'wu ilal kahfi, maka Allah memberi ilham, larilah ke dalam gua. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi, Allah akan melapangkan kepada kalian dengan rahmatnya di dalam gua itu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menjadikan kesudahan dari urusan mereka ini akan menjadi apa? Baik, yaitu terjaga keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya ketujuh pemuda itu lari masuk ke dalam gua. Nah, ketika masuk gua niku, kata Ibnu Katsir, itu di awal siang. Di awal siang ini kira-kira jam 12, jam 12 pas awal siang. Tetapi kemudian dengan kekuasaan Allah, karena mereka ini capek, terus mereka ini dibikin tidur. Ya. Nah, dalam ayat yang ke-11, ya,
Allah mengatakan fadarabna ala adzanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup pendengaran mereka, kami tutup telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun. Nah, dalam riwayat disebutkan Ashabul Kahfi ini tertidur tapi matanya melek. Ya, jadi tertidur tapi apa? Matanya melek. Ya. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan wa tahsabuhum aiqazan. Kalian mengira mereka itu bangun, wahum rukud, padahal mereka itu tidur. Ya. Jadi tertidur tapi dalam keadaan matanya melek, sehingga dikira apa? Bangun. Nah. Kemudian Allah juga melindungi mereka apa? Sinar matahari itu bisa masuk apa? Gua. Ya. Kalau apa namanya pagi pas terbit, sinarnya ada di sebelah kanan. Nanti ada di surat Kahfi ini, guys. Kemudian kalau pas tenggelam, sinarnya ada di sebelah kiri. Dan dibikin orang yang melihat mereka, kalau ada orang mau masuk gua itu mesti ketakutan. Lawit tola'ata alaihim, kalau ada yang melihat mereka, lawallaitu minhum firaran, maka pasti akan lari. Wala mulita minhum ru'ba, pasti akan takut. Ojo rono, kono kae angker, kira-kira gitu ya. Padahal itu niatnya supaya selama 309 tahun tadi tidak ada yang mengganggu. Nah, terus dikejarlah mereka sama Raja Daktianus dan kaumnya. Tetapi alhamdulillah boten kecekel. Nah, terus anjingnya itu menurut riwayat tidak masuk gua. Jadi anjingnya itu dikatakan wakal buhum basitun diraihi bil wasid. Dan anjingnya itu menjaga di halaman. Al-wasid itu maksudnya halaman, jadi di depan mulut gua. Nah, jadi Ashabul Kahfi ini meskipun dalam pelarian, mereka tetap patuh kepada syariat. Apa syariatnya? Tidak boleh membawa anjing masuk ke dalam rumah. Karena kalau ada anjing masuk ke dalam rumah, maka rumahnya tidak dimasuki malaikat sinten rahmat yang menyebarkan rahmat. Maka anjing ini yang jopo. Nah, kemudian setelah 309 tahun bangunlah Ashabul Kahfi. Dan mereka bangun dalam keadaan biasa. Jadi kalau ada yang mengatakan, ada riwayat mengatakan kukune dawa, rambutnya gondrong, itu nggak benar. Karena apa? Mereka akan bertanya, adek ini turu kira-kira berapa lama ya? Mereka mengatakan apa? Yauman au ba'da yaum, paling sedina nek mboten setengah dina wong wingi mlebu jam 12 iki kira-kira kayak jam 3 kok. Nah, kalau memang kukune dawa rambut mesti adek ini turu wis pirang tahun iki. Nah, jadi yang lebih roji adalah mereka bangun dalam keadaan biasa. Karena mereka tadi ketemu dilit. Akhirnya apa? Karena wis 309 tahun ngelih nggih. Nah, diutuslah salah seorang dari mereka itu kon tuku pangan. Ketika kembali ke kampungnya dikatakan bahwa situasi belum banyak berubah. Ning wong-wongane ra ono sing kenal. Iki kok omahe padha ning kok isine kok wis beda. Wis 300 tahun muncul. Nah, terus akhirnya ketahuan ketika pas mau beli apa? Beli makan. Ketika mau bayar, wih, iki det kuno iki, wis ra payu saiki. Iki jenengan entuk harta karun po. Wah. Nah, terus mereka yang diutus tadi mengatakan, "Bukan, saya ini orang sini. Wong kemarin malam saya masih tidur di sini kok." Apa kata orang-orang, "Oh, edan ini." Dikira gila. Nah, tapi kemudian ada salah seorang yang lapor kepada pimpinan pada waktu itu, akhirnya, oh, ceritane mbah-mbah biyen ku ono para pemuda sing lari menyelamatkan agamanya di dalam gua gek niki. Ya. Akhirnya sang raja yang ternyata sudah ganti namanya Theodosius dan rajanya itu beriman kepada Allah.
Akhirnya sang raja itu datang kepada Ashabul Kahfi, menemui mereka, dipeluk mereka itu. Kemudian Ashabul Kahfi ya seneng. Dia bangun, dia tidur, kaumnya sedo kafir, dia bangun, sudah ganti kaum baru, dan mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Ibnu Katsir, kaum yang sekarang ini, yang zamannya Ashabul Kahfi bangun itu, ternyata meskipun beriman, tapi mereka meragukan kebangkitan di hari kiamat. Nah, maka dengan Ashabul Kahfi itu Allah menjawab, "Kilo, ki wong sing turu 309 tahun we dengan kekuasaan Allah bisa bangun lagi. Apa meneh kowe esuk nek mati wis dadi lemah ya iso tangi meneh kuwi sipil karo nggo Gusti Allah." Jadi peristiwa Ashabul Kahfi ini juga menjadi jawaban permasalahan akidah yang ketika itu dipermasalahkan oleh umatnya Raja Theodosius. Nah, singkat cerita, kemudian Ashabul Kahfi ini kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir, lalu mereka melambaikan tangan, lalu kembali ke tempat tidurnya, kemudian diwafatkan oleh Allah. Nah, inilah kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda plus anjing, ya, yang kemudian dimuliakan oleh Allah, ya, dikisahkan kisahnya ke semua umat sehingga sampai kita masih mengingat, masih mengenal mereka. Termasuk anjingnya. Nah, anjingnya ini kan, anjing itu kan najis apa? Pugolado, ya tahu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi karena dia menemani orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang lari uzlah menyamatkan diri demi menjaga agamanya, maka anjingnya ya melu mulia gitu. Lebu Quran gitu. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Ya, disebut 2 kali. Saya kuluna salah satu rabiuhum kalbuhum, ada yang mengatakan mereka itu bertiga, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun wasadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan 5 sing ke-6 anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjing. Jadi meskipun anjing karena dia menemani orang-orang soleh, melu napa misuwur dadi mulya, ya, dikisahkan dalam Al-Qur'an. Inilah ujian keimanan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, seekor kambing bisa jadi menjadi harta terbaik bagi seorang laki-laki. Dia naik bersama kambing itu ke puncak gunung, tempat tetesan embun, kemudian dia di sana menjaga diri dan agamanya dari fitnah. Jadi Ashabul Kahfi, kenapa kok dia lari ke dalam gua? Karena masyarakatnya rusak. Kalau dia tetap tinggal di kaumnya, kira-kira bagaimana? Pilihannya 2 ya. Nek ra gelem nyembah brahala, dirajam, mati. Kalau mau nyembah brahala ya selamat, tapi dimurkai oleh Allah. Program tanda berpuasa kurang solid. Siap. Akhirnya mereka memilih lari. Nah, oleh karena itu perlu kita senantiasa berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus selalu ada. Harus dijaga terus supaya apa? Masyarakat kita ini terjaga nilai-nilai Islamnya. Jangan sampai rusak moralnya, jangan sampai nanti kabeh fitnai merajalela seperti Ashabul Kahfi sehingga kita apa? Harus uzlah seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita perlu menjaga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk pengajian-pengajian semacam terus dijaga supaya nilai-nilai Islam tetap dijaga oleh masyarakat kita. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bila ada yang benar dari Allah, bila ada yang salah, maka ini adalah ketwaifan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.